Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ringkasan sekolah sahabat kita. Dan saat ini kita berada pada pelajaran yang ke-10 ya, yang berjudul mengembalikan. Dan kita tiba pada hari yang ke-5 di hari Kamis, yaitu warisan spiritual. Di sini ada satu kutipan yang dijelaskan begitu indah Bapak Ibu, yang boleh kita dengar. Dengan memberikan pada pekerjaan Allah, engkau sedang menaruh bagimu sendiri harta di dalam surga. Semua yang engkau simpan di surga itu aman dari segala mara bahaya dan kehilangan, dan bertambah menjadi satu harta yang kekal dan abadi, dan akan dicatat pada namamu dalam kerajaan surga. Dari kutipan ini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa ada satu janji bahwa ketika kita menggunakan harta-harta kita ataupun sebagian harta kita yang sudah kita khususkan untuk membantu pekerjaan Tuhan, tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu. Dan Tuhan berjanji bahwa bila mana kita ikut andil dalam menyokong pekerjaannya, maka kerajaan surga boleh menjadi bagian kita. Namun bukan hanya itu saja Bapak Ibu yang boleh kita lihat ya. Mungkin dengan kita memberi atau kita menyokong pekerjaan Tuhan untuk saat ini dalam kehidupan kita yang sekarang ini, juga dapat kita lihat dampaknya. Yang pertama, penyumbang dapat melihat hasil dari setiap pemberian. Jadi contoh yang bisa kita lihat adalah dari setiap pemberian yang kita berikan yang dikelola oleh gereja ataupun organisasi dalam gereja, itu untuk membangun gereja-gereja baru, kemudian menyokong pekerjaan Tuhan di dalam pendidikan ya, orang-orang muda yang boleh dibantu untuk masuk ke dalam perguruan tinggi dan memperoleh pendidikan yang layak. Kemudian juga di pelayanan-pelayanan lain, termasuk di pelayanan kesehatan, juga membantu pekerjaan Tuhan dalam bidang-bidang ini. Kemudian yang kedua, dampak langsung yang dapat dinikmati dari setiap pemberian yang kita lakukan adalah membantu seseorang untuk keluar dari kelemahannya, terutama ketika mereka mengalami kesulitan keuangan. Dengan pertolongan itu, orang tersebut dapat dibantu untuk menyelesaikan pergumulannya. Kemudian yang ketiga, dengan kita memberi ya untuk pekerjaan Tuhan, itu memberikan teladan yang baik untuk keluarga kita, dan sesuatu yang baik tidak akan pernah menimbulkan pertengkaran di antara keluarga kita ataupun anak-anak kita. Jadi mari kita belajar untuk menjadi contoh yang baik ya untuk keluarga kita di dalam memberikan persembahan dan persepuluhan. Kemudian ya hal yang lain, setiap hibah yang kita berikan kepada gereja itu juga mengurangi konsekuensi pajak tanah. Jadi tidak akan ditarik oleh pemerintah ya, setiap hibah itu tidak akan ditarik pajak. Kemudian yang keenam, hal itu menjamin bahwa pemberian itu akan dibuat sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jadi gereja memastikan bahwa setiap pemberian yang dikhususkan untuk satu pekerjaan tertentu, dialokasikan kepada pekerjaan tertentu, itu akan direalisasikan sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian yang ketujuh, hal itu menunjukkan bahwa hati penyumbang telah diubah ya. Dengan kita terlibat aktif dalam menyumbang atau menyokong pekerjaan Tuhan, menolong diri kita sendiri, menolong kerohanian kita sendiri, terhindar dari ketamakan, cinta diri, dan kita belajar untuk murah hati seperti Yesus yang adalah pemberi. Dan yang terakhir itu artinya sama dengan menyimpan harta di surga. Jadi inilah satu pergumulan kita bersama ya Bapak Ibu, bahwa kita semua adalah penatalayan dan pengelola dari setiap harta yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Biarlah kita terus setia ya selama kita hidup. Ya, selama kita hidup kita setia, dan kita percaya bahwa kerajaan surga boleh menjadi bagian kita suatu hari nanti kelak. Demikian pelajaran pada malam hari ini. Tuhan memberkati.